There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Oke deh, ini aku share lagi ya beberapa aktivitasku. Jadi ini tuh kelanjutan progres renovasi di rumah teman-teman. Nah tuh kebetulan di belakang tetangga belakang juga lagi bikin barau dulu sih, katanya mau dibikin kos-kosan nanti. Nah jadi fokusnya hari ini tuh mau pindahin si tandon ini nih teman-teman, karena kan mau dibikin dak dulu ya, mau dibikin pondasinya juga karena harus kokoh kan, jadi harus bikin pondasi baru lagi gitu. Nah jadi si tandon ini tuh isinya adalah filter air aku di rumah teman-teman, makanya tuh rempong banget sih, ini ngurusin ini aja tuh lama ya. Dan ini tuh harus dibikin filter baru lagi sementara gitu, soalnya kalau nggak gitu air di rumah aku tuh pakai air sumur bor gitu ya, karena kan belum ada masuk PDAM di sini tuh, jadi masih pakai sumur bor. Dan itu tuh airnya walaupun udah sumur bor masih kuning banget, terus kandungan besinya tuh masih tajam banget lah gitu ya, mungkin pengaruh daerah juga, daerah persawahan gitu ya. Tapi emang sih rata-rata tuh di daerah sini ya, di daerah sini tuh emang kayak gini airnya kan, katanya ada yang kurang dalam atau gimana sumurnya. Tapi tetangga aku udah bikin baru yang lebih dalam lagi pun masih tetap kayak gitu ya airnya. Jadi emang kayaknya memang pengaruh daerahnya juga. Nah jadi harus pakai tambahan filter air kayak gini teman-teman. Pokoknya ini tuh isinya adalah batu. Ini suamiku manfaatkan bahan-bahan yang sebelumnya itu ya, biar nggak beli lagi gitu, karena ini lumayan ya. Ini aja kayak pengeluaran tak terduga gitu kan, harus beli pasir. Kalau pasir sih nggak bisa dipakai ulang, jadi ini aku beli pasir baru gitu, pasir kerang, harus pasir kerang. Nah jadi isinya tuh batu, terus ijuk, terus nanti arang, terus sama pasir kerang gitu teman-teman. Nah itu jadinya tuh air di rumah tuh dari yang kuning banget bisa jadi jernih gitu, makanya harus banget pakai filter. Jadi ini tuh harus dalam sehari tuh dijadiin dulu gitu kan ya, karena kalau nggak gitu nggak punya air aku di rumah. Nah ini aku sambil masak ya, tapi ini pun sambil masak kayak masih ini mantau-mantau gitu, airnya bisa nggak ya, ini airnya bisa nggak ya. Mampus kalau nggak bisa kan aku jadi keteteran ya, cuci piring segala macem gitu. Nah jadi ini tuh aku lagi masak, mau masak pindang ikan kalau di sini bilangnya ya, atau kuah kuning deh gitu. Ini tuh masih sering banget sih ditanyain ya, padahal ini tuh menu andalan aku banget kan. Mungkin teman-teman yang ngikutin lama pada hafal deh. Ini tuh menu favoritnya anak-anak di rumah lah pokoknya, karena ini tuh simple banget juga bikinnya. Dulu awal-awal belajar masak tuh pokoknya ini deh menu andalannya. Jadi tadi bumbu yang aku haluskan itu mohon maaf ya nggak aku videoin, lupa. Nah jadi itu tuh cuma bawang merah, bawang putih, jahe sama kunyit ya teman-teman. Nah itu dihaluskan, terus udah ditumis sampai harum, udah langsung tambahkan air, masukin ikannya, kasih garam, kaldu jamur, udah deh tinggal ditunggu aja sampai si ikannya tuh mateng. Tapi jangan lupa dikasih air asam jawa. Nah itu sih yang bikin seger banget, teman-teman bisa bayangin lah itu tuh segernya kayak gimana gitu ya. Aku suka banget itu kuahnya dibanyakin, terus nanti makannya sama sambal aja tuh, nasinya dikuahin gitu ya, dibanjirin kuah. Aduh masya Allah nikmat lah pokoknya. Nah ini aku mau numis buncis juga, sayurnya numis buncis aja lah. Udah 2 menu aja kayak gini, simple. Dan nyambelnya pun aku nggak ngulek ya teman-teman, karena aku tim mager banget buat nyambel, ngulek-ngulek gitu.
Karena aku tuh kulitnya ada yang sama nggak sih teman-teman, kayak megang cabe dikit aja tuh udah kayak apa sih namanya tuh, kalau orang sini bilangnya tuh kayak pedes gitu loh tangan tuh, berau gitu ya kalau orang sini bilangnya. Gak tau deh bahasa teman-teman ya, pokoknya di sini bilangnya berau gitu, tangan tuh kayak panas banget. Itu padahal cuma ke apa namanya, kepancit sedikit gitu loh. Terus kalau aku nyuci piring gitu-gitu, wah itu berau lah tangan aku gitu ya. Ada yang sama nggak sih? Pokoknya tipis banget ya kayaknya kulitnya. Nah, lanjut nih teman-teman, aku keluar rumah ya. Jadi siangnya kita keluar rumah karena ini tuh hari Sabtu gitu kan. Tapi tetep deh ya, harus kudu mampir dulu nih ke kantor suami, ada aja gitu ya. Nah, jadi ini kita mau beli perlengkapan ngegrill. Jadi kita mau ngegrill nanti, nggak tahu sih nanti atau besoknya gitu. Tapi ujung-ujungnya sih besok harinya gitu ya baru bisa ngegrill, karena ini kan libur panjang tapi kita tuh nggak bisa pulang kampung, sedih banget. Padahal ada rencana kan sebelum renov tuh mau pulang gitu, tapi ternyata udah mulai renovasi jadinya nggak bisa pulang deh. Nah, jadi kita ngegrill aja lah di rumah ya, daripada daripada bete banget gitu ya. Ini sekalian juga sih aku tuh ada mau nge-review alat gitu kan, alat ngegrill baru gitu. Jadi deh sekalian. Nah, ini kita udah nyampe rumah. Tadi tuh sekalian ngantar Mas Rakanya latihan silat ya. Jadi ini aku pulang dulu karena di jam-jam gini biasanya tukang emang udah pulang gitu kan. Jadi aku beberes dulu lah sebentar gitu, nanti baru deh jemput Mas Rakanya lagi. Nah, itu tadi tuh beberapa yang aku beli. Tapi nanti aja ya aku share di video pas review alatnya gitu. Jadi tadi tuh belanjanya juga kepotong, nanti aja aku sharenya ya. Nah, kita lihat ya tuh, Masya Allah banget kan tukangnya tuh baik banget. Jadi kalau habis kerja tuh kayak gini tuh situasi rumah aku teman-teman, kayak apa ya, kayak nggak ada lagi renov kan gitu. Karena dibersihin gitu, terus sampai dipel-pelin juga gitu. Dan ini progresnya tuh tadi udah dicor bagian bawahnya gitu. Paling besokannya baru lanjut ngecor tiang-tiangnya gitu. Nah, ini diangkat tuh, dia udah mau masuk kamar. Pokoknya dia tuh kalau keluar-keluar pulang ke rumah tuh happy banget kalau dia masuk kamar. Nah, terus ini aku mau beberes dulu ya teman-teman, karena apa, ini kan diberesin tadi tuh kan paling area yang dilalu lalang kan, karena kan kotor banget ya kalau udah lalu lalang gitu, belum pasir-pasir, belum lumpur-lumpur gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, jadi udah Masya Allah banget gitu dibantuin dari yang kotor banget, paling nggak tuh ya tinggal debu-debu dikit lah gitu yang di tempat-tempat lainnya kan. Jadi yang dibersihkan kan cuman yang di area yang lalu lalang itu di jalannya. Jadi aku pasti sapu ulang lagi teman-teman, karena ngeres gitu kan, kaki aku tuh emang bener-bener nggak bisa banget, dan aku tim yang nggak bisa pakai sendal di rumah. Aku tuh pernah cobain gitu ya, ikut-ikutan gitu kan beli sendal rumah lah. Nah, itu tuh aku nggak bisa banget gitu pakainya, entah kenapa lah aku tuh nggak bisa pakai sendal. Tapi aku juga nggak bisa nginjek yang ngeres-ngeres gitu, pasti langsung refleks gitu ya, ambil sapu disapuin gitu-gitu. Aku tuh biasa masih tahan ngelihat kondisi rumah berantakan, tapi nggak bisa kalau yang ngeres gitu, lantainya gitu ya. Jadi ini aku tetap kalau setelah tukang pulang ya, jadi selama tukang kerja aku sih nggak beres-beres, nggak bersih-bersih gitu, biar leluasa kan tukangnya. Jadi kalau setelah tukang pulang gitu aku baru bersih-bersihin ulang gitu, karena kalau ngeres di sedikit aja tuh bisa ngeres serumah-rumah ya teman-teman, karena diangkat terus masyarakat itu kan bolak-balik gitu. Apalagi kamar kan, masuk kamar keluar masuk kamar, aduh daripada kamar aku ngeres gitu ya, banyak pasir-pasir, jadi mending aku sapu di rumahnya, biar anak-anak keluar masuk kamar kan juga nggak bimbang akunya. Dan seperti biasalah ditemenin sama Diangka, ini dia tadi udah dimandiin sama bapaknya.
Jadi aku fokus yang bersih-bersih rumah. Pokoknya selama libur itu anak-anak dibantu sama papanya. Nah habis beres-beres baru deh kita jemput Mas Rakanya pulang latihan silat lagi. Gitu sih paling rutinitasnya ya, nggak banyak yang bisa aku share teman-teman, karena emang sementara kayak gini tuh emang lagi ini banget kan ya, bercabang-cabang gitu pikirannya. Kadang aku juga nggak bisa masak setiap hari ya, karena kayak apa ya, kalau masak tuh kan harus fokus ya. Nah jadi aku tuh nggak bisa gitu kalau sambil bercabang-cabang, karena kan harus ini ya, aku yang standby di rumah kadang tuh harus ngontrol bahan-bahan apa yang habis, karena kan kita kan cuman upah borongan cuman borongan upahnya aja gitu, nggak sama bahan. Jadi tuh kalau bahan-bahan tuh tetap kita yang beli sendiri tuh di angka. Ada aja kelakuannya. Nah jadi aku harus kontrol gitu kan bahan-bahan, terus nanti belum diskusi sama tukangnya gimana gitu, karena banyak lah gitu ya. Jadi itu nggak fokus, aku mau masak mau ngapa tuh nggak fokus gitu ya. Jadi kalau lagi ada tukang di rumah tuh udah deh aku kayak kayak udahlah gitu, fokus sama renovasi sama anak-anak aja gitu ya. Jadi selebihnya baru deh aku bisa videoin kayak gini apa beres-beres. Mungkin teman-teman bakalan bosan nih, karena aku kayaknya bakal setiap hari kan kayak gini kan. Jadi ini nih yang bakalan aku videoin paling kalau masalah bersih-bersih. Nggak sok kebersihan banget sih ya, cuman kan anggap aja lah ini tuh aku jadwal bersih-bersihnya tuh pindahnya ke sore hari kayak gini ya, setelah tukang pulang. Soalnya tuh adalah kan yang komen kayak maksudnya lagi renovasi aja tuh nguat-nguatin banget lah bersih-bersih atau gimana gitu ya maksudnya. Ya mau gimana ya, kita kan renovasi di rumah, aku sama keluarga tetap tinggal di rumah ini kan, jadi tentunya harus tetap merasa nyaman juga walau lagi renovasi gitu ya. Nah jadi kita tuh ngumpulnya kan malam ya gitu, maksudnya jadi bisanya quality time itu di rumah ya malam. Anak-anak juga maksudnya bebas aktivitas di rumah tuh ya cuma malam ya. Kasihan kan dia pas lagi ada tukang tuh maksudnya nggak leluasa, karena debu banget ya teman-teman, belum keluar masuknya itu lagi lumpur-lumpur apa kan, lagi kadang-kadang hujan gitu-gitu kan. Nah jadi biasanya tuh paling kita mainnya di kamar gitu, jadi kasihan banget. Jadi malam lah ini waktunya ya, makanya aku pasti bersihin kayak gini biar anak-anak juga nyaman, biar tetap sehat juga lah ya teman-teman, karena kan nggak baik juga kalau debu-debu gitu kehirup-hirup ya. Jadi pasti aku bersihin nih malamnya, jadi kayak kelihatan nggak renovasi gitu kan ya. Tapi maksudnya ya wajar-wajar aja sih menurut aku ya, selagi masih bisa dibersihin ya dibersihin gitu. Besoknya kotor lagi ya nggak apa-apa, dibersihin lagi. Yang penting gimana kita nyamannya aja lah si penghuni rumah ya. Nah dan kalau aku juga karena tipenya emang nggak bisa yang kotor-kotor, ngelihat yang kotor-kotor ya udah dengan senang hati, dengan apa ya, dengan rasa nggak terpaksa sih, nggak nguat-nguatin juga gitu. Jadi happy aja gitu aku ngelihat maksudnya ngelakuinnya gitu, bersih-bersihnya, terus ngelihat rumah rapi bersih juga tuh happynya ke aku juga yang ngerasain gitu kan. Makanya kemarin itu sebelum renovasi sengaja aku lapang-lapangin dulu gitu ya rumahnya biar enak gitu buat bersih-bersihinnya. Nah ini aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Tukang di rumah tuh udah kerja semingguan kan, 1 mingguan gitu, nggak berasa sih, tapi aku udah mulai terbiasa juga. Belum banyak progresnya karena kan masih ini ya, ke pondasi gitu. Kalau bikin pondasi itu kan ngecor-ngecor gitu harus didiemin dulu gitu-gitulah ya, jadi makanya agak lama progresnya. Dan cuman berdua kan, karena aku pakai upah borongan gitu ya teman-teman, jadi terserah si tukangnya gitu kan mau cari kenek berapa gitu, karena bukan aku yang ngatur. Oke lah teman-teman, apa ya, aku juga bingung mau share apa lagi gitu. Jadi semoga aja teman-teman tetap terhibur ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.